Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang medan magnet dan gaya Lorentz. Untuk yang pertama kita akan membahas terkait medan magnet terlebih dahulu. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan medan magnet, Ibu akan menjelaskan kepada kalian terkait konsepan dari kaidah tangan kanan terlebih dahulu. Apa itu sih kaidah tangan kanan? Jadi di sini untuk pembahasan medan magnet ini, kaidah tangan kanan ini digunakan untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus. Nah, sekarang gambarannya tuh seperti apa? Gambarannya seperti ini. Jadi, ketika sebuah kawat lurus dialiri dengan arus listrik, sehingga kawat tadi disebut sebagai kawat lurus yang berarus listrik, maka di sana akan menimbulkan medan magnet atau induksi magnet. Nah, sekarang untuk menentukan arah medan magnet atau induksi magnet di sekitar kawat lurus tadi, itu menggunakan kaidah tangan kanan. Yang mana kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari kalian atau jempol kalian itu menunjukkan arah arusnya nanti. Apakah arusnya itu ke atas, ke bawah, ke kanan, ataupun ke kiri. Nah, kemudian 4 jari lainnya itu kalian genggam ke penghantar lurusnya nanti, sehingga menunjukkan arah magnetnya. Apakah genggaman kalian nanti masuk ke bidang, ataukah 4 jari kalian nanti keluar bidang. Nah, contohnya tuh seperti ini nih. Nah, ini ada sebuah kawat, arusnya I, arah arusnya itu ke atas ya. Nah, kemudian di sini ada sisik sampelnya nama titiknya adalah P. Jarak antara P ke kawat lurus itu adalah A. Nah, kemudian untuk menentukan medan magnetnya seperti apa, apakah dia masuk ke bidang ataukah keluar bidang, masuk ke bidang. Jadi caranya tuh seperti ini. Ini digambarkan oleh gambar jempol yang ini tadi. Arah arusnya ke atas, sampelnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan kan, maka 4 jari kalian itu menunjukkan masuk ke bidang. Nah, makanya arah B-nya itu seperti ini. Nah, ketika titiknya di sini P, maka B-nya itu 4 jari kalian itu menuju titik P, itu artinya dia masuk. Masuk kan? Nah, kalau diilustrasikan gambarnya tuh kayak gini nih. Ini kawat, arah arusnya ke atas, ketika sampelnya di sebelah kanan, maka B-nya itu masuk. Atau 4 jari kalian itu masuk ke dalam bidang atau kertas. Tapi ketika sampelnya di sini, di sebelah kiri kawat, maka di sini nanti 4 jari kalian itu ketika menuju titik sampel P, maka B-nya itu menuju keluar bidang. Ini anggapannya kalau yang ini kan P-nya tuh di sebelah kanan kan. Nah, sekarang P-nya kita ubah nih misalnya ke sebelah sini nih. Nah, maka kan arah B-nya tadi 4 jari kalian, kalau di sebelah kanan tadi dia B-nya masuk ke sini, masuk ke bidang, tapi kalau titik sampelnya di sebelah kiri dari kawat berarus, maka 4 jari kalian itu kan putaran B-nya ke sini. Nah, ketika ke sini berarti B-nya arahnya itu tadi adalah keluar. Nah, sehingga untuk medan magnet itu kalau dia tandanya itu X atau cross itu berarti dia masuk. Tapi kalau dot berarti dia keluar. Nah, kemudian besarnya induksi magnet yang ditimbulkan oleh penghantar lurus yang berarus tadi itu diperoleh dari hukum Biot-Savart namanya. Bagaimana rumusan dari hukum Biot-Savart? Besarnya tadi dituliskan seperti persamaan ini. Nah, jadi ini rumusnya BP. B ini adalah medan magnet atau induksi magnet. P tadi misalnya terhadap titik P gitu ya. Rumusnya adalah mu0 dikali I per 2pi kali A. Kalau ada lilitan, berapapun jumlah lilitannya itu maka dikali dengan N. Nah, mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, ketetapannya sudah ada yakni 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I ini adalah kuat arusnya. Kemudian A ini adalah jarak antara kawat lurus terhadap sampel. Ini misalnya tadi A itu digambarkan seperti ini sampelnya di titik P di sini, sedangkan ini kawat, berarti A-nya jaraknya ini ya. Nah, kemudian satuan dari B atau induksi magnet itu adalah Tesla, seperti itu.
Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal 1. Sebuah kawat lurus dialiri arus listrik sebesar 7 ampere. Diletakkan seperti gambar di bawah ini. Nah, kalian lihat nih, gambar kawatnya itu arah arusnya tuh ke atas gitu ya, tapi arah miring. Besar arusnya itu adalah 7 ampere, sedangkan di sini ada titik Q dan jarak antara titik Q terhadap kawat ini tegak lurus ya. Tegak lurusnya itu adalah 2 cm. Pertanyaannya, tentukanlah besar dan arah induksi di titik Q. Nah, kita menggunakan rumus Biot-Savart. Biot-Savartnya untuk rumus induksi magnetiknya B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Mu 0-nya sudah ketetapan seperti Ibu katakan sebelumnya, yaitu 4V kali 10 pangkat min 7 dikali I itu adalah 7 ampere dibagi dengan 2pi dikali A. A-nya ini adalah 2 cm. Kalian ubah ke dalam meter, yakni 2 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya kita dapatkan adalah 14 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sekarang untuk arusnya bagaimana? Sesuai kaidah tangan kanan, jika coba kalian arahkan jempol kalian itu searah dengan arah arusnya, ke arah miring ke atas. Nah, sudah kalian coba tangan kanan kalian. Nah, kemudian 4 jari kalian itu menuju titik Q. Apakah 4 jari kalian menuju titik Q itu masuk ke dalam bidang ataukah keluar bidang? Nah, jawabannya adalah masuk ke dalam bidang. Betul sekali. Jadi seperti itu cara menentukan arah induksi magnet dan menentukan besar arah induksinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Untuk contoh soal 2, dua kawat A dengan B diletakkan sejajar pada jarak 8 cm satu sama lain. Tiap kawat dialiri arus sebesar 2 ampere. Jadi besar arus untuk kawat A dengan kawat B itu besarnya sama, yakni 2 ampere. Tentukan induksi magnetik di titik P yang terletak di antara kedua kawat pada jarak 2 cm dari kawat A. Nah, jadi ilustrasi gambarnya itu seperti ini. Ini adalah kawat A dengan kawat B yang mana jarak antara kedua kawat itu adalah 8 cm. Kemudian besar arusnya itu sama, yakni 2 ampere. Ada titik P yang terletak dari kawat A itu sebesar 2 cm. Kalau misalkan kawat A dengan kawat B ini adalah jaraknya 8 cm dan jarak antara titik P terhadap kawat A itu 2 cm, maka jarak titik P terhadap kawat B itu sebesar betul 6 cm. Nah, kemudian untuk menentukan induksi magnetik di titik P itu caranya bagaimana? Karena di sini ada 2 buah kawat, maka kita menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah induksi magnetik pada kawat A atau B1. Nah, jadi coba kalian arahkan jempol kalian ke atas, tangan kanan ya, karena ini kaidahnya tangan kanan. Jempol kalian ke atas, arahkan ke I1, kemudian 4 jari kalian itu menunjukkan atau menuju titik P. Apakah masuk ataukah keluar? Betul. Jadi arah B1-nya masuk. Nah, kemudian untuk arah B2, menggunakan tangan kanan kalian juga untuk arusnya ikuti arah arusnya pada kawat B. Arahnya berarti ke atas, seperti ini ya, arahnya ke atas. Kemudian 4 jari kalian itu menuju titik P. Jadi telapak kalian itu kan menghadap kalian, dan 4 jari kalian kalau menuju titik P berarti kan keluar dari bidang. Nah, seperti itu. Jadi di sini arah B1 itu masuk bidang, arah B2 itu keluar bidang. Nah, karena di sini titik P itu di antara kawat A dengan kawat B, maka kita cari dulu B1 dan B2. B1 itu adalah induksi magnetik yang dipengaruhi oleh kawat 1, kemudian B2 adalah induksi magnetik yang dipengaruhi oleh kawat 2 terhadap titik P. Untuk B1 menggunakan rumus mu 0 kali I1 per 2pi kali A1. Kalian masukkan. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya adalah 2 per 2pi, A1-nya tadi adalah, karena di sini 2 cm kan terhadap kawat A, maka 2 kali 10 pangkat min 2 kalau diubah ke meter. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian untuk kawat 2, berarti
mu 0 I dikali I2 per 2pi kali A2. Juga sama, namun untuk A2-nya ini 6 cm karena jarak antara titik P terhadap kawat B itu sebesar 6 cm diubah ke meter 6 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 2 per 3 dikali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita cari resultannya. Berhubung arah B-nya tadi berbeda, B1 itu masuk dan B2 ini keluar, maka di sini resultannya itu dikurang. Yang mana yang mengurangi yang mana? Jadi kalian lihat, besar B1 dengan B2 lebih besar yang mana nilainya? Tentu saja besar B1 karena 2 dengan 2 per 3 itu lebih besar 2. Maka untuk induksi magnetik pada titik P itu berarti B1 dikurangi B2. Yang besar mengurangi yang kecil, seperti itu. Dan hasilnya adalah 4 per 3 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sedangkan untuk arahnya, dia mengikuti induksi magnetik yang lebih besar tadi yang mana? Yang lebih besar nilainya adalah B1. Maka B1 itu arahnya masuk, sehingga arah induksi magnetik pada titik P-nya itu juga masuk ke bidang kertas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Untuk kawat melingkar ini, arah jempol kalian ini juga untuk menentukan medan magnetnya, ini juga menggunakan kaidah tangan kanan yang mana jempol kalian atau ibu jari kalian itu menunjukkan arah magnetiknya, sedangkan 4 jari lainnya itu menunjukkan arah arusnya. Nah, untuk rumusannya ini adalah B sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Kalau ada lilitannya, ini rumusnya adalah mu 0 dikali I kali N per 2A, gitu ya. Nah, sekarang biar lebih paham, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Nah, seperti ini. Pada gambar kawat berarus listrik berikut, tanda ini dot ya. Tanda dot itu menyatakan induksi magnetik keluar tegak lurus bidang kertas, dan tanda cross menyatakan induksi magnetik masuk tegak lurus bidang kertas. Dari gambar A, B, dengan C ini, yang manakah yang benar? Di sini sudah ada jawabannya. Untuk kawat A ini keliru. Kenapa? Coba kalian gunakan kaidah tangan kanan kalian. Kalian menggunakan tangan kanan untuk di sebelah kanannya atau di sebelah bawah deh. Sebelah bawah kawat ini seharusnya masuk atau keluar? Harusnya masuk. Kalau masuk tadi tandanya adalah cross, sedangkan keluar adalah dot. Jadi untuk gambar A ini keliru karena tanda ininya harusnya ditukar ya. Jadi untuk di sini adalah cross, sedangkan di sini adalah dot. Nah, sedangkan kawat B, kalian lihat nih, ini melingkar, ini kawat setengah lingkaran, kemudian arah arusnya tuh ke kanan. Coba kalian gunakan kaidah tangan kanan kalian, arusnya ke kanan. Kemudian 4 jari kalian itu terhadap sampelnya yang di sini tuh gimana? Masuk atau keluar? Jawabannya adalah keluar. Tapi di sini tandanya adalah X. Harusnya kalau sampelnya di sebelah bawah dari kawat ini harusnya adalah tandanya dot bukan cross, sehingga kawat B juga keliru. Coba sedangkan kawat C, arah arusnya itu ke kiri. Sampelnya di bawah kawat. 4 jari kalian menuju bawah. Bagaimana? Masuk atau keluar? Jawabannya adalah masuk. Nah, kalau masuk berarti dia cross. Berarti jawaban yang paling tepat adalah kawat C. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal 4. Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti gambar dan dialiri arus sebesar 2 ampere. Nah, jadi di sini ada sebuah kawat, arusnya itu sebesar I ke arah kanan. Kemudian untuk ada titik P. Titik P-nya ini berada di pusat kelengkungan, yang mana jarak antara titik P terhadap kawat berarus sebesar 2pi cm. Tentukan besar dan arah induksi di titik P. Nah, karena ini kawatnya dilengkungkan itu sebesar setengah lingkaran, maka dari rumusan B-nya itu kalian kalikan dengan setengah atau 1/2. Karena ini setengah lingkaran. Lalu dikalikan lagi dengan rumusan awalnya, yakni mu 0 dikali I per 2A.
Jadi hitungannya didapatkan dari sini adalah 1/2 dikali 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya adalah 2 dibagi dengan 2 dikali A-nya ini adalah jari-jari kelengkungannya, yakni sebesar 2pi cm, kita ubah ke meter, berarti 2pi kali 10 pangkat min 2. Hasil yang kita dapatkan dari perhitungan ini adalah 1 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, ini adalah besar induksi magnetik di titik P-nya. Sedangkan untuk arahnya, kita menggunakan kaidah tangan kanan, yang mana ketika ada titik di sini, titik sampelnya adalah di bawah kawat melingkar, yang mana arusnya itu ke arah kanan. Coba kalian gunakan kaidah tangan kanan, maka 4 jari kalian itu menuju bidang atau masuk ke bidang kertas. Seperti ini gambarannya. Arusnya ke sana, jempol kalian ke arah kanan, kemudian 4 jari kalian itu menuju titik P, maka 4 jari kalian itu adalah masuk ke dalam bidang kertas, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya magnet atau gaya Lorentz. Jadi, gaya magnet atau gaya Lorentz ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh induksi magnetik atau medan magnet pada arus listrik. Nah, gaya Lorentz ini disimbolkan dengan huruf F kapital, yang mana pada gaya Lorentz pada kawat berarus ini juga arahnya itu bisa ditentukan menerapkan kaidah tangan kanan. Nah, jadi untuk kawat berarus, arah gaya Lorentz itu ditunjukkan oleh arah telapak tangan kita. Untuk jempolnya atau ibu jarinya itu menunjukkan arus, sedangkan 4 jari kita itu menunjukkan induksi magnetiknya. Nah, jadi rumusannya adalah F sama dengan B dikali I kali L dikali sin theta. Jika sudut yang terbentuk itu adalah 90 derajat, sudut yang terbentuk antara arus dengan induksi magnetiknya 90 derajat, maka biasanya menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L saja tanpa sin theta. Karena kan kalau pakai sin theta pun sin 90 kan hasilnya adalah 1, seperti itu. Nah, jadi rumusannya seperti ini, F sama dengan bil sin theta. Kemudian, jika pada muatan bergerak atau pada partikel bermuatan, tentunya kalian tahu bahwa muatan itu ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, jadi rumus gaya Lorentz-nya itu sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. B itu menunjukkan induksi magnetik atau medan magnetnya, sedangkan V itu adalah kecepatan gerak muatan listriknya. Nah, sedangkan Q ini adalah muatan listriknya nanti. Ini juga menggunakan kaidah tangan kanan. Tetapi yang perlu kalian perhatikan, jika muatannya itu positif, maka arah gaya Lorentz-nya itu merupakan arah telapak tangan kita. Kemudian, jika muatannya negatif, maka arah gaya Lorentz-nya itu ditunjukkan oleh arah punggung tangan. Jadi perhatikan tuh yang di situnya. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke pembahasan contoh soal. Di sini Ibu berikan kalian contoh soal yang mana di sini ada ada kawat berarus sebesar I, kemudian di sini B-nya ini menunjukkan cross, berarti cross itu berarti dia masuk, maka ketika kawat berarus listrik sebesar 2 ampere melintasi medan magnet homogen sebesar 0,05 Tesla, jika panjang kawat itu adalah 30 cm, besar dan arah gaya magnetik yang dialami kawat adalah. Nah, kita mencari besar gaya magnetik atau gaya Lorentz-nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah F sama dengan B kali I kali L. Tidak perlu pakai sin theta kalau tidak ada sudut yang diketahuinya. B-nya adalah 0,05, kemudian untuk I arusnya adalah 2 ampere, sedangkan L-nya itu adalah panjang kawat 30 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,3 meter, hasilnya adalah 0,03 Newton. Nah, sekarang untuk arah gaya magnetik atau arah gaya Lorentz-nya tentunya kita menggunakan penerapan kaidah tangan kanan, yakni kalian lihat nih dari gambar arahnya arus itu ke atas, coba kalian gunakan arah
tangan kanan kalian, kalian buka saja. Arah jempol kalian itu ke atas, menunjukkan arah I. Kemudian 4 jari kalian itu masuk ke bidang, karena di sini B-nya itu cross, artinya masuk ke bidang, langsung saja lurus tek masuk, jangan dilengkungkan ya, langsung saja masuk. Nah, kemana arah F kalian? Arah gaya Lorentz kalian. Arah gaya Lorentz kalian itu kan menunjukkan telapak. Telapak tangan kalian itu ke kanan atau ke kiri? Jawabannya adalah ke kiri. Nah, seperti itu cara menentukan arah gaya Lorentz. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal 6. Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Jadi muatan listriknya ini adalah muatan listrik positif. Nah, jadi kalau muatan listrik positif besarnya adalah 5 kolom bergerak dengan kecepatan tetap, berarti V-nya nanti adalah 20 meter per sekon pada arah sumbu X positif. Kalian lihat gambar ya, X positif itu ke arah kanan, berarti V-nya itu juga ke arah kanan gitu kan. Terdapat medan magnet B sebesar 40 Tesla dalam arah Z positif. Z positifnya dari gambar ini adalah ke arah atas. Tentukan besar dan arah gaya magnetiknya. Oke, kita tentukan dulu besar gaya magnetiknya. Karena ini adalah partikel, maka rumusnya adalah F sama dengan B kali Q kali V. B-nya ini adalah medan magnet atau induksi magnetnya sebesar 40 Tesla dikali dengan muatannya adalah positif 5 kolom. Kemudian V-nya adalah kecepatan partikelnya atau kecepatan muatannya tadi sebesar 20 meter per sekon, hasilnya adalah 4000 Newton. Nah, sekarang untuk menentukan arahnya, ini tadi besarnya, untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, sekarang coba kalian peragakan tangan kanan kalian, kita ikuti konsepannya. Jempol tangan kalian itu ke arah kanan, searah X positif. Ini menunjukkan arah V. Sudah diarahkan. Nah, kemudian 4 jari kalian itu ke atas. 4 jari kalian itu ke atas searah Z positif, arah B. Jadi tangan kanan kalian itu dibuka, jangan ditekuk ya. Nah, bagaimana arah gaya Lorentz-nya? Karena ini muatan positif sehingga arah telapak tangan kalian itulah yang menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Nah, sekarang dari peragaan tadi, bagaimana arah telapak tangan kalian? Apakah menuju badan kalian ataukah menjauhi badan kalian? Jawabannya adalah menuju badan kita, alias menuju badan kita, sehingga untuk gaya Lorentz-nya berarti dari gambar ini searah dengan Y negatif. Nah, kemudian untuk gaya Lorentz, konsepan gaya Lorentz pada 2 buah kawat yang sejajar berarus. Nah, jadi di sini kalau ada 2 buah kawat arusnya searah, maka nanti gaya Lorentz-nya F1 dan F2-nya ini adalah tarik-menarik kalau arusnya searah. Tapi kalau 2 buah kawat sejajar, arusnya berlawanan arah, satunya ke atas, satunya ke bawah, maka F1 dan F2-nya itu akan tolak-menolak. Nah, untuk rumusannya, 2 buah kawat sejajar berarus itu adalah F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 per 2 pi A. A ini adalah jarak antara kedua buah kawat ya, dikali dengan L. L-nya ini adalah panjang kawat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal 7. 2 kawat sejajar yang berjarak 1 meter satu sama lain dialiri oleh arus listrik yang masing-masing 1 ampere dengan arah yang sama. Tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kedua kawat tersebut. Jadi di sini karena kasusnya adalah gaya Lorentz pada 2 buah kawat yang sejajar berarus, maka rumusannya adalah F per L sama dengan mu0 dikali I1 kali I2 per 2 pi A. Mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I1 dan I2-nya tadi sama yakni 1 ampere per 2pi kali A. A-nya ini adalah jarak antara 2 buah kawat yakni 1 meter. Hasilnya kita dapatkan adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Sedangkan arahnya
arahnya tadi adalah arahnya tadi adalah sama karena arah listriknya sama atau searah, maka gaya Lorentz yang ditimbulkan adalah tarik-menarik. Sekarang kita lanjutkan ke soal pemantapan. Nah, di sini kalian akan diberikan tugas untuk soal pemantapan, tapi sudah Ibu berikan step by step-nya. Nah, kemudian di sini akan Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Di sini ada ada 3 buah kawat, yang mana kawat 1, kawat 2, kawat 3. Kalian di sini menentukan besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang ada di tengah. Berarti F2-nya itu berapa nanti. Nah, caranya bagaimana? Kalian lihat nih, langkah 1. Kalian cari dulu F21. F21 menggunakan rumusan gaya Lorentz dan gambarkan arah gaya Lorentz pada kawat 2 terhadap kawat 1. Apakah menarik ataukah menolak? Kalian lihat arahnya. Arahnya untuk kawat 1 dengan kawat 2 yang ini. 2 buah kawat ini. Nah, arahnya itu searah. Kalau dia searah, maka untuk F21-nya itu tarik-menarik atau tolak-menolak. Kalau dia tarik-menarik, karena dia searah kan berarti tarik-menarik ya. Ibu berikan bocoran dulu 1. Kalau dia tarik-menarik, maka berarti F21-nya itu arahnya menuju kawat 1 karena dia menarik. Seperti itu. Nah, kemudian kalian cari untuk langkah 2, F23 dengan cara yang sama. Berarti antara kawat 2 dengan kawat 3, apakah searah atau tidak? Nah, kalau searah berarti kawat 2 menuju ke kawat 3, arah F-nya itu bagaimana? Nah, kemudian langkah ketiganya, kalian cari resultannya. Jika arah panahnya nanti searah, untuk F21 dan F23-nya itu adalah searah, maka resultannya dijumlahkan. Tapi kalau beda arah, berarti resultannya itu dikurang. Seperti itu. Silahkan kalian kerjakan, kumpulkan di GCR kelas kalian masing-masing. Sekian dulu penjelasan dari Ibu untuk bab ketiga ini. Salah hilap Ibu minta maaf. Semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.